Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' minkum fa innahu bis-shawmi fa innahu lahu wijaa'un. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para penyayi, para ustaz, para ustadzah ingkang sangat kawula mulyakaken. Wonten ngarsanipun para sepuh, pinesepuh, adi sepuh lan sedaya ingkang dipun sepuhaken wonten dusun Lebeng punika ingkang sangat kawula mulyakaken. Para pengiring kemanten saking tlatah Cabean ingkang sangat kawula mulyakaken, lan sedaya keluarga saking Shahibul Hajah Bapak Samaun saha Ibu Nuryani ingkang sangat kawula mulyakaken, lan ingkang berbahagia Mbak Ria Anissa saha Mas Arman Maulana, Mas Arman Soeharto ingkang berbahagia, lan sedaya para tamu undangan ingkang sangat kawula mulyakaken ugi. Alhamdulillah, kanthi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, wonten siang punika kula panjenengan sedaya dipun takdir dening Allah saged pinanggih, saged silaturahim makempal dalam acara nggih paring donga pangestu kagem Mbak Ria sekeluarga ingkang dinten menika sedang berkomitmen memilih hari ini sebagai hari bahagianya, di mana tadi sudah dilakukan akad nikah yang penuh hikmah atau penuh dengan hikmat ya. Pada acara tadi sesungguhnya dalam akad nikah itu Mas Arman adalah mengambil alih tanggung jawab ya dari yang sebelumnya orang tua untuk mendidik putrinya, untuk memberikan kasih sayangnya, untuk memberikan kebahagiaannya, kemudian diambil alih oleh Mas Arman yang insya Allah ya beliau sudah dengan mantap sekali mengucapkan akad nikah tadi dengan begitu semangat, dan alhamdulillah tadi sekali sudah sah ya. Patut diketahui Mas Arman bahwa Mbak Ria ini adalah salah satu tipe ideal bagi istri yang solihah ya. Beliau ini, Mbak Ria, adalah salah satu jamaah pengajian yang sangat aktif sekali dan kelihatan sudah siap lahir batin. Jadi insya Allah nanti di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, Mbak Ria sudah mendapatkan banyak sekali ilmu, mendapat banyak sekali pengalaman-pengalaman
terkait dengan bagaimana menghadapi kehidupan, tentang bagaimana kita menciptakan satu kebahagiaan. Niku insya Allah saya sudah melihat Mbak Ria ini sosok perempuan yang ideal sebagai perempuan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam boten kesukaan monggo kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu paring teladan dumateng kita sedaya ingkang ndadosaken akad nikah utawi pernikahan menjadi salah satu bagian dari syariat Islam dan menjadikan pernikahan ini sebagai penyempurna bagi agama kita semuanya. Jadi ketika kita sudah menikah, sudah berakad, itu separuh dari agama kita akan menjadi sempurna. Mudah-mudahan ya ibu sedaya, bapak-bapak sedaya, akad nikah menika dadosaken agama dari Mas Arman kalian Mbak Ria menjadi semakin sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nggih, kalau wau pun didhawuhi bilih wekdal kula namung 15 menit kemawon nggih. Dados nggih kleresan boten sah dangu-dangu sebab kula tingali pun panas banget nggih ingkang teng ajeng mriku pun kepanasan. Dados nggih mengke sekedhik mawon ingkang saged kula aturaken. Wonten Al-Qur'an menika kathah sanget nggih Bapak Ibu sedaya menceritakan tentang kisah-kisah percintaan terutama para nabi. Yang paling fenomenal adalah kisah cinta tentang Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan diabadikan dalam surat Yusuf ya, ayat 21 sampai 36. Kalau melihat banyak sekali cerita-cerita tentang kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha, seakan-akan ada satu ketimpangan di mana Siti Zulaikha itu dianggap sebagai pribadi yang mengganggu atau pribadi yang kurang baik begitu karena sudah punya suami tapi mencintai atau menyukai Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ada sesuatu yang keliru sebenarnya di situ. Barangkali selama ini kita nggak melihat apa yang ada di balik itu semua. Jadi kalau dalam kisahnya itu Siti Zulaikha itu kan sangat mencintai dan cinta sangat mendalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Diawali dari bermimpi Bapak Ibu sedaya. Jadi Siti Zulaikha itu adalah salah seorang putri raja di bagian barat kota Mesir. Itu bermimpi suatu malam bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan, yang sangat gagah, memiliki sifat yang lemah lembut, jujur dan seterusnya. Lalu Siti Zulaikha merasa ini adalah tipe yang paling ideal. Ini adalah calon suami saya. Setelah itu kemudian nopo ngelilir ya, bahasanya ngelilir. Belum sempat menyebut nama, kemudian ngelilir Siti Zulaikha. Pada beberapa malam berikutnya Siti Zulaikha bermimpi lagi bertemu dengan sosok yang sama. Wongnya pokoknya ganteng banget, putih, bersih. Ya mungkin kasus Mas Arman kali ya. Pokoknya ganteng lah, ganteng. Pada pertemuan yang kedua, si laki-laki tadi mengaku sebagai wazir, ya, sebagai seorang menteri di kerajaan Mesir begitu. Lalu kemudian sudah selesai tanpa berkenalan, tapi tak tahunya bahwa dia adalah seorang menteri. Dan berkali-kali bermimpi kemudian semakin menjadikan Zulaikha jatuh cinta, semakin terpaut hatinya sehingga ketika dia dilamar oleh banyak sekali putra-putra mahkota, anak-anak raja itu pada nggak mau. Akhirnya orang tuanya mengetahui bahwa ternyata ada pemuda lain yang ada dalam hatinya Siti Zulaikha. Tapi kemudian orang tuanya menjodohkannya dengan wazir dari negara Mesir tadi ya, negara Mesir namanya Al-Aziz gitu. Nah suatu ketika kemudian dipertemukan dalam satu pernikahan. Nek di zaman dulu pernikahan itu boten kados ngeten iki nggih. Jadi perempuannya tidak berada di situ, nanti ketemunya pas malam pertama. Begitu ketemu dan dinikahkan di malam pertama, ini sesuatu yang sangat mengagetkan Bapak Ibu sekalian. Begitu dibuka, ternyata pemuda yang dia temui ini bukan pemuda yang dia impikan.
Wah, itu kecewa sekali itu Siti Zulaikha itu. Mau berontak, dia nggak mau. Ini bukan laki-laki idaman saya, begitu. Ini nggak sama seperti yang ada di mimpi saya. Tapi kemudian tiba-tiba ada suara, wes nggak apa-apa. Dengan pemuda ini, dengan suamimu ini, kamu akan terjaga kehormatanmu, akan terjaga keperawananmu, dan kamu akan dipertemukan dengan lelaki idamanmu. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Katanya orang ini atau suamimu ini akan menjaga kehormatanmu, menjaga keperawananmu, sehingga kamu akan bertemu dengan pemuda idamanmu. Itu artinya apa Bapak Ibu sedaya? Artinya suaminya tidak bisa membahagiakan istrinya. Dingin, suaminya itu dingin sekali. Akhirnya dia bertekad karena ada suara yang meyakinkan, oh tidak apa-apa, kalau memang ini lantaran aku bisa ketemu dengan suami idamanku, maka aku akan taat kepada suamiku. Jadi mohon dicatat di sini, Zulaikha itu istri yang taat, Bapak Ibu sekalian ya. Bukan seperti yang selama ini kita dengar bahwa Zulaikha itu adalah penggoda orang lain padahal dia sudah punya suami. Tidak seperti itu. Siti Zulaikha sangat taat kepada suaminya. Tetapi karena kemudian cintanya yang sangat mendalam, ini menguji keimanan dari Zulaikha. Makanya di satu hari kemudian Al-Aziz tadi suaminya membawa pulang pemuda yang habis dia beli di pasar. Kan ada dalam Quran, wasyarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Gitu ya. Jadi Al-Aziz membeli dengan harga yang sangat murah dari seorang pemuda yang digambarkan sangat tampan sekali, sangat gagah perkasa. Itu tiba-tiba dibawa pulang. Lalu dipasrahkan kepada Zulaikha, anggap ini sebagai anakmu, kamu asuh dia. Siapa tahu nanti dia bisa menjadi anak yang baik. Dengan bisa bayangkan betapa kagetnya itu Siti Zulaikha, loh ini kan pemuda dalam mimpi saya, begitu. Ini kan laki-laki yang setiap saat menghadiri mimpi saya dan hati saya terpaut dengan laki-laki ini. Bagaimana mungkin bisa datang dengan suami saya? Nah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pokoknya singkat cerita kemudian mereka tinggal bersama dalam satu di kerajaan itu, gitu ya, di kerajaan itu. Nah, memang ada di Al-Quran itu dikisahkan bahwa Siti Zulaikha itu sangat gandrung sekali, sehingga suatu hari kemudian dia merekayasa pertemuan dengan siapa? Nabi Yusuf gitu ya. Tetapi karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian tidak terjadi. Lalu pada periode berikutnya kemudian dikabarkan bahwa suami daripada Zulaikha itu meninggal ya. Jadi setelah kisah tadi Nabi Yusuf kemudian dipenjara gitu. Setelah keluar dari penjara, kemudian Nabi Yusuf menggantikan posisi suaminya sebagai wazir di kota Mesir. Kemudian dia masih mengingat-ingat, dulu ada seorang perempuan yang sangat mencintainya. Di manakah dia? Gitu. Akhirnya singkat cerita dia ditemukan dengan Zulaikha tadi, kemudian akhirnya menikah. Tetapi dengan izin Allah, Siti Zulaikha yang sebelumnya sudah tua itu menjadi muda kembali, menjadi cantik kembali, dan sangat menarik dilihat. Kemudian mereka berdua menikah. Lalu dalam proses pernikahan itu, ketika dia sudah menjadi suami istri, Nabi Yusuf nggodani Siti Zulaikha itu. Masuk sampean gak eling biyen sampean godho-godhoni aku. Wong sampean biyen wis duwe bojo. Tapi sampean godani aku, untungnya pangeran gak mengizinkan. Akhirnya kita gak terjadi apa-apa. Lalu Siti Zulaikha bilang begini, sampean ojo nyalahke aku. Perempuan mana yang gak tertarik dengan sampean? Padahal saya ini orang yang sangat muda, cantik, ya, penuh gairah, lalu punya suami yang sangat dingin, dia gak tertarik dengan perempuan. Bagaimana coba perasaan saya? Seketika itu saya bertemu dengan seorang laki-laki idaman saya yang sangat ganteng, yang sangat tampan. Jadi jangan salahkan aku kalau pada waktu itu saya jatuh cinta kepadamu. Jadi Nabi itu ya guyon-guyonan begitu Bu sama istrinya, sama Siti Zulaikha itu. Gitu. Pada akhirnya kemudian mereka berdua dikaruniai 2 orang anak. Gitu ya. Nah ini satu kisah dari
Siti Zulaikha, yang tujuan saya adalah ingin meluruskan bahwa Siti Zulaikha itu bukan sosok perempuan yang menggoda laki-laki lain, tetapi memang ada alasan-alasannya. Tetapi Siti Zulaikha adalah seorang perempuan yang sangat taat kepada suaminya. Itu yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa akad nikah itu kalau dalam Quran dikatakan sebagai mitsaqun ghalidh, sebagai satu perjanjian suci antara seorang suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Dalam perjanjian itu menyiratkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik, mengasuh, mengayomi, membahagiakan itu beralih kepada suami. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Menjadi tanggung jawab seorang suami menjaga, memastikan bahwa semua keluarganya akan terhindar dari api neraka. Jadi jenengan dalam akad nikah tadi itu sampai berjanji, ya, berjanji di hadapan Allah, disaksikan dengan malaikat, jenengan akan membawa Mbak Ria dan nanti keluarga, anak-anak turunnya, ini menjadi keluarga yang selamat, yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ngoten nggih, Mas? Mas. Nggih. Mas Arman nggih, Mas Arman. Nah, dalam akad nikah tadi, dalam proses tadi tentu tidak mudah ya menciptakan suatu kebahagiaan. Kalau ngomong tuh gampang, Bu, bahagia itu gampang, tapi ternyata dalam perjalanannya tidak semudah itu. Padahal ya bahagia itu bisa diarani gampang karena kalau kita semua menjalaninya dengan nerimo, dengan ayem, insya Allah bahagia itu dengan sendirinya akan datang. Tetapi kebahagiaan itu bisa diwujudkan dalam satu proses. Di Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa kita ini kewajibannya saling mengenal satu sama lain. Termasuk Mas Arman juga punya kewajiban nanti memperkenalkan istri panjenengan ini, Mas Mbak Ria, dengan keluarga besar dari panjenengan. Karena pernikahan itu tidak hanya antara Mbak Ria dan Mas Arman, tetapi menikahkan dua keluarga besar. Bahkan kalau dalam tradisi-tradisi adat-adat menikahkan antara satu suku dengan suku yang lain, dan itu membawa kehormatan masing-masing keluarga besar. Nah, di situ nanti ada prosesnya. Misalnya Mas Arman bilang begini, sayangku, kalau orang tuaku, bapak ibuku itu sangat menyayangimu, sangat menerima kehadiranmu. Kamu adalah menantu idamannya, kamu adalah menantu yang paling diinginkannya, misalnya begitu. Meskipun tadi ada Kiai Sintenang, teman saya itu jadi mantu, jadi saudara jenengan ya, Mas Bagus. Itu kan juga Kiai ya, seorang Kiai. Beliau ini adalah adik kelas saya dulu di Lamongan, jadi sama-sama dari Lamongan. Nih kok alhamdulillah ini jadi keluarganya jenengan, Mbak Ria. Tapi tidak apa-apa, jenengan kenalkan nanti istrinya jenengan dengan keluarga panjenengan, Mbak Ria, atau sayangku, atau Hani, atau apa sebutannya. Jangan khawatir, sampai di sini sudah akan diperlakukan sebagai anak ya, anaknya sendiri, akan disayangi gitu ya. Tetapi ingat bahwa misalnya contoh, saya punya beberapa saudara yang kalau saudara itu kan nggak sama ya Bu ya. Nah, setiap orang tuh biasanya ada titik lemahnya. Kadang titik lemahnya dari suami, bisa jadi ya. Cobaan itu ada dari suami misal, atau dari ibunya, mertuanya, atau dari saudara-saudaranya, atau mungkin dari tetangganya juga bisa. Makanya prosesnya ketika jenengan memboyong Mbak Ria ke sana, itu jenengan harus memperkenalkan semua yang ada di situ supaya Mbak Ria tidak kaget nanti. Karena kalau udah kaget nanti, wah ini kok nggak perasan akhirnya gitu. Ya, tapi kalau udah jenengan kenalkan, kalau ibu bapaknya baik ya, insya Allah akan dijadikan sebagai putri kandungnya atau putri yang sangat disayanginya, begitu supaya Mbak Ria nyaman di sana. Lalu yang kedua, jenengan juga kenalkan saudara-saudaranya. Misal ini contoh, saya punya 5 saudara misalnya. Kakak pertama saya itu baik sekali misalnya, tetapi istrinya pelit. Ini contoh nggih, buatan sesungguhnya nggih. Saya yakin kalau keluarganya itu loman semuanya, murah hati semuanya. Ini hanya contoh supaya Mbak Ria nggak kaget nanti kalau ketemu dengan orang-orang di sana yang masih asing gitu.
oh nek ngono sesuk nek aku dolan ning omahe engko tak gawakne macem-macem gitu ya. Biar nanti hubungannya menjadi baik gitu. Terus saudara yang kedua misalnya, sampean pokoknya nggak usah khawatir, saudaraku itu baik-baik. Cuman yang satunya itu rodok aloan, misalnya begitu ya, rodok julid gitu. Ono wong piye diloke. Oh nek ngono ya wis aku tak hati-hati. Jadi itu proses ta'aruf ya. Jadi ta'aruf bukan hanya sekedar orang sebelum menikah kemudian ta'aruf itu atau diartikan pacaran, bukan. Ta'aruf itu adalah proses mengenal dari satu ke yang lainnya dalam kemudian mengetahui apa yang harus dia lakukan berikutnya. Misalnya dalam rumah tangga ya mengenal keluarga besarnya. Kalau di tradisi di Jawa Timur itu biasanya ada anjang sana gitu ya. Anjang sana itu kalau sudah selesai akad kemudian kita akan diantarkan ke rumah saudara-saudara kita lalu diperkenalkan sehingga nanti tidak kaget kalau pada satu ketika bertemu dan seterusnya. Begitu nggih Mas nggih. Nanti dikenalkan supaya Mbak Ria enggak kaget gitu ya. Jadi proses kebahagiaan itu bisa dijalin dengan cara ya mengetahui terlebih dahulu apa yang kemungkinan akan dihadapi di sana ya di dalam rumah itu. Nah kemudian yang berikutnya saya rasa Mbak Ria ini sudah sangat siap betul ya untuk menghadapinya. Karena kalau yang lain itu hanya teori-teori gitu, hanya teori-teori. Yang paling penting justru saya ingin bertanya, apakah yang hadir di sini ini semua sudah menikah atau ada yang masih jomblo-jomblo ya? Banyak yang masih jomblo. Nah ini yang penting gitu. Dari kisahnya Siti Zulaikha tadi itu ada satu peribahasa menarik begini. Asam di gunung, garam di laut, di panci ketemu juga, gitu kan? Itulah jodoh tidak akan kemana. Makanya jenengan yang jomblo-jomblo nggak usah khawatir, pasti sudah disiapkan oleh Allah jodoh yang terbaik. Nggak usah ngiri dengan Mas Arman ya. Mungkin ada juga di antara ini yang mungkin naksir juga sama Mbak Ria ya, karena Mbak Ria kan teman ya, teman di Fatlayat atau di PBNU gitu ya, sering ketemu gitu. Tetapi ya karena itu tadi jodoh itu di tangan Allah, jodoh itu takdirnya Allah begitu. Sehingga baik di asam di garam maupun garam di laut itu akan bertemu kalau sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah ini kabar gembira bagi para jomblowan jomblowati supaya tidak resah, tidak gelisah kalau belum menemukan pasangan yang tepat. Insya Allah dengan semua akan diberikan pasangan oleh Allah yang baik gitu ya, yang solehah, yang bisa mengantarkan kita nanti untuk menuju bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya saya kira ini sudah habis ya waktunya ya. Sudah 15 menit ya. Ya pada prinsipnya saya hanya memberikan satu semangat kepada Mbak Ria, pesan kepada Mbak Ria dan juga Mas Arman bahwa ayo jadikan motivasi hidup kita ini hanya Allah saja. Itu sumber kebahagiaan yang paling utama. Kalau kita sudah mengisi hati kita hanya dengan Allah, dengan ridho Allah, maka apapun yang akan kita alami itu menjadi hal yang biasa saja. Kenapa? Karena apapun adanya, ini adalah sudah paket. Manusia itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bu elek-elek apa iku umat Gusti Allah, iku napa ciptaan Gusti Allah yang harus kita terima, yang harus kita syukuri sebagai satu pasangan yang bersama-sama berkomitmen menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, yang terakhir dari ayat yang saya sampaikan tadi bahwa di antara tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan berpasang-pasang setiap makhluk. Tidak ada manusia yang dipasangkan, bahkan hewan-hewan pun itu dijadikan pasangan-pasangan. Makanya ada ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Semua ini dijadikan Allah berpasang-pasang dan akan ketemu pada waktunya pasangan kita yang ditentukan oleh Allah. Nah itu kemudian yang kedua tadi dari ayat dari hadis Nabi ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Itu banyak sekali orang mengatakan tentang hukum pernikahan atau tentang kemampuan menikah. Tetapi pada prinsipnya kalau saya melihatnya dari aspek yang lain ya. Di situ ada kalimat aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji.
Jadi sebenarnya tujuan pernikahan tidak semata-mata menciptakan kebahagiaan, tidak semata-mata menciptakan ketentraman, tetapi di situ ada bagiannya supaya menghindari kemaksiatan. Itu dikatakan dari ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Menikahlah kalau sudah mampu. Kenapa? Karena dengan menikah akan terpelihara kemaluannya, akan terpelihara pandangannya. Dia sudah punya pasangan, maka ganteng ya itu punya kita, cantik itu punya kita. Jadi sudah tidak lagi olah-olah kemana-mana, sudah ayem. Kalau jenengan sudah seperti itu, ya katakanlah sudah menghindarkan diri dari kemaksiatan, maka yang muncul menjadi kebahagiaan. Ngoten nggih? Selamat berproses, menikmati setiap malamnya dengan baik gitu ya. Kalau tadi sudah dinyanyikan seperti itu, insya Allah lancar ya. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf dan Zulaikha tadi itu tadi, meskipun lama sekali menunggu masa-masa itu, tapi kemudian dipertemukan di malam pertama yang luar biasa. Begitu ya Mbak Lia ya? Ya mudah-mudahan semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakuma wa baraka wa jama'a bainakuma fi khair. Niki langsung kula tutup mawon nggih. Nggih. Saking kawula mbok menawi kathah lepat nyuwun pangapunten. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.